karena saat ini itu sedang mewabah pandemi COVID-19. Kemudian ada pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat yang mengusulkan supaya Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa bahwa tidak bolehnya untuk tidak berpuasa kemudian bayar fidyah. Puasa mau diganti fidyah karena kondisi yang demikian ini. Dan ini bagaimana masalahnya? Terutama mereka yang menjadi relawan COVID-19. Boleh enggak mengganti puasa Ramadan dengan fidyah dengan alasan dia menjadi relawan yaitu COVID-19? Jawabannya tidak boleh, ya. Jawabannya tidak boleh. Jadi tidak boleh seseorang karena beralasan menjadi relawan COVID-19 kemudian tidak puasa Ramadan lalu mengganti dengan bayar fidyah. Ini tidak boleh. Tidak boleh itu artinya berarti haram, ya. Nah, alasannya kenapa? Kenapa haram? Karena yang namanya fidyah itu, gantuan fidyah, artinya orang tidak perlu puasa Ramadan cukup bayar fidyah, itu hanya dibayarkan oleh 3 golongan saja. Jadi 3 golongan. Ini pendapat yang paling rojih, ya, 3 golongan. Yang pertama adalah, yakni golongan pertama ini orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu laki-laki, perempuan yang sudah lanjut usia, dan orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah itu firman Allah kan lengkapnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'an khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayam ma'dudat, beberapa hari yang sudah ditentukan, yakni puasa Ramadan itu adalah sejumlah hari yang sudah ditetapkan, ya, yakni 29 atau 30. Jadi tidak ada ceritanya puasa Ramadan 31 atau 28 hari. Nah, ya, karena umur bulan dalam Islam kalau tidak 29 ya 30. Kemudian Allah jelaskan, faman kana minkum maridun, maka siapa saja di antara kalian yang sakit, yang kalau puasa itu dia berbahaya membahayakan tubuhnya, wa ala safarin, atau dia safar bepergian dengan jarak qasar, boleh mengqasar salat, fa'iddatu min ayamin ukhra. Lalu kalau dia ternyata tidak puasa karena sakit atau safar, memang ada rukhsah di situ, ya, rukhsah keringanan untuk tidak puasa, ya, maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Nah, itu orang yang sakit, yang dia sakitnya itu adalah sakit yang tidak terus-menerus, yang maksudnya bukan sakit yang tidak mungkin sembuh, ya, tapi misalnya sakit yang memungkinkan masih sembuh, maka dia harus mengganti pada hari yang lain. Nah, kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, inilah ayat yang menjadi dasar tentang bayar fidyah itu siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mereka tidak kuasa mengerjakannya, fidyatun ta'amu miskin, yaitu membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awalnya kewajiban puasa itu memang boleh. Orang itu misalnya, saya nggak puasa, ganti fidyah, boleh. Tetapi setelah turun firman Allah 185, yaitu di mana di dalam ayat 185 itu Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka siapa di antara kalian yang bertemu dengan bulan Ramadan itu maka wajib dia berpuasa. Nah, maka yang dimaksud orang-orang yang tidak kuasa mengerjakannya yang boleh membayar fidyah itu hanyalah yaitu 3 orang. Nah, tiga orang itu. Satu adalah orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu laki dan perempuan, ya, yang sudah lanjut usia. Pikun misalnya, ya. Pikun, lanjut usia, sudah nggak mungkin lagi kuat puasa. Atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.
ya tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, jadi ini yang pertama. Ya. Nah, itu adalah masuk pada apa namanya? Alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amul miskin, yaitu membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin, ya. Setiap harinya adalah 1 mud. Fidyahnya itu 1 mud itu kurang lebih 6 on. Berarti dalam 1 bulan, kalau begitu, kalau kali 30 hari ya 18 kilogram. Diberikan kepada fakir dan miskin atau orang miskin. Nah, jadi yang pertama itu kelompok orang yang dia karena sudah tua, sudah lanjut usia, dan orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Itu. Jadi fidyah. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang. Walaupun nanti pada ayat berikutnya itu dikatakan, ya, faman tatawaan, ini saya lanjutkan dulu ya. Jadi faman tatawa'a, maka siapa yang melakukan sunnah, yakni membayar lebih dari 6 on, misalnya berikut lauknya, maka khairon, kebaikan, fahuwa khairul lahu. Ini baikannya adalah untuk orang yang berkelebihan itu. Nah, di akhir ayat ini menarik, Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian itu mengetahui, jika kalian mengetahui. Jadi bagi orang yang dia tadi musafir atau sakit, ya, sakit, sekiranya sakit tidak begitu membahayakan, ya, itu dia mengambil hukum azimah, itu lebih baik kalau dia mampu. Bagi orang yang safar terutama itu safar, ya, orang safar misalnya ke Jakarta, naik pesawat dari Semarang, dari Surabaya, hanya 1 jam, 1,5 jam. Kok dia mampu, tidak mabuk, ya, maka lebih baik dia puasa. Meskipun secara hukum dia dapat rukhsah, boleh tidak puasa. Nah, kembali pada orang yang bayar fidyah, ya, siapa yang dia dibolehkan bayar fidyah itu, ya. Sehingga kenapa kok COVID tadi penderita relawan COVID itu tidak boleh, gitu. Karena pertama, bahwa fidyah itu hanya boleh dibayarkan oleh orang atau orang yang belum bayar fidyah, orang yang dia tidak mampu puasa karena aspek usia, lanjut usia, atau dia sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa. Misalnya masuk Ramadan, ya. Masuk Ramadan, ada orang hamba Allah misalnya, kemudian di tengah bulan Ramadan meninggal, tanggal 15 Ramadan meninggal. Maka dia ternyata sejak masuk Ramadan itu tidak puasa karena berada di rumah sakit atau sakit, ya, kemudian meninggal pada tanggal 15, berarti dia punya hutang 15 hari. Kalau hutangnya hanya itu, ya, maka hutang 15 hari ini boleh keluarganya, ahli warisnya itu adalah membayar fidyah untuk si mayat itu. Tidak wajib bagi wali atau orang mati tersebut untuk mengkodoknya dengan puasa, ya. Kan jadi orang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa yang wajib dikodok, dalam hal ini hukumnya boleh, artinya tidak wajib, yaitu bagi wali orang yang tersebut untuk, ya, membayar fidyah, boleh membayar fidyah. Nah, terus kalau nggak bayar fidyah gimana? Ya dibayar dengan puasa. Jadi puasa niatnya badal bagi ahli mayit, bagi mayit tersebut. Tapi boleh kalau dia mau fidyah, enggak di fidyah ibae. Berarti 15 kali 6 on. Nah itu. Ya. Kemudian pendapat bolehnya bayar fidyah bagi orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa itu merupakan pendapat beberapa sahabat. Seperti, ya, sahabat Nabi SAW maksudnya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu diantara, ya, yang berpendapat demikian. Kemudian yang ketiga yang boleh membayar fidyah, yaitu seorang suami yang mengumpuli istrinya pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja dan tidak mampu membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut dan tidak mampu membebaskan budak. Maka suami ini wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan 60 orang miskin
Di mana ini didasarkan pada hadis Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika ada seorang pemuda di masa Rasulullah SAW itu, ya, datang tahu-tahu kepada Rasul, celaka ya Rasulullah. Kenapa celaka? Nah ternyata bulan Ramadan tuh siang hari dia ngumpulin istrinya. Jadi yang wajib suami, istrinya gimana? Wajib tidak istrinya itu. Ya, para ulama mengatakan karena istrinya itu dipaksa. Kalau dia dipaksa oleh suaminya, maka istri itu tidak wajib membayar, yaitu fidyah, tapi dia wajib mengqadha. Ya, mengqadhanya. Bukan membayar fidyah. Jadi mengqadha puasa. Nah, yang bayar fidyah itu suaminya, yang kena kafarat 6, kan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, lah waktu itu mudah dikatakan, lah kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Jangankan 2 bulan, wong sebulan saja enggak mampu, apalagi 2 bulan, enggak tahan deh. Nah kemudian kalau gitu bebaskan budak, enggak punya harta. Lalu beri makan 60 orang miskin, enggak punya harta juga ternyata. Kemudian Rasulullah dikasih kurma. Ini dibawa pulang, dibagikan kepada orang miskin. Apakah orang yang paling miskin di kampung kami? Ya, yang paling miskin di kampung kami itu ya saya ya Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW kemudian sambil tersenyum, dia udah bawa pulang, kasih makan keluarga. Nah ini, jadi yang boleh membayar fidyah itu 3 orang itu. Ya, jadi tentang bagaimana wanita menyusui dan wanita hamil, pendapat yang kuat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh bayar fidyah, tapi dia harus mengqadha puasa. Tapi ada pendapat rincian bagi wanita yang dia itu menyusui, tidak kuat puasanya itu karena apa? Itu ada rincian pendapat. Kalau karena yaitu khawatir akan kesehatan dirinya karena tidak kuat puasa karena menyusui anaknya, faktor dirinya, maka sesungguhnya dia wajib mengqadha di hari di mana dia di luar itu harus dia wajib mengqadha. Nah, kalau dia tidak berpuasanya karena khawatir akan anaknya, jadi kalau yang pertama dihukumi seperti orang sakit. Kalau dia khawatir karena anaknya, maka dia kena 2, yaitu wajib mengqadha dan membayar fidyah. Lah fidyahnya sebagai kafarat. Itu pendapat rincian begitu ada. Nah begitu juga orang yang hamil sama seperti orang menyusui. Ya. Meskipun tetap ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus ada persoalan gini kasus. Bagaimana kalau dia itu tahun ini hamil, ya, tidak puasa karena tidak mampu, tidak kuat, hamil. Tahun berikutnya melahirkan akhirnya akan menyusui. Maka kan tidak mungkin qadha, Ustaz. Ya, qadha. Akhirnya apa? Pendapat yang minoritas ini mengambil pendapat boleh bayar fidyah. Karena tidak kuat kalau dia puasa. Maka pendapat yang paling rajih tetap dia bayar fidyah, bisa, lalu mengqadha kapanpun dia mampu. Maka berarti dikumulatif. Kan masa akan seumur hidup dia hamil melahirkan, kan tidak. Maka mesti dikumulatif. Ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun relawan COVID-19 bagaimana? Yang asumsinya bekerja dengan energi besar, termasuk golongan yang mana? Jadi relawan COVID-19 yang asumsinya itu bekerja dengan energi besar, ini termasuk golongan yang mana? Dari 3 tadi. Apakah yaitu golongan yang pertama yang sudah tua, yang tidak mungkin lagi untuk puasa, atau dia punya penyakit yang diduga tidak akan sembuh, ya, sehingga tidak kuat puasa itu, atau dia kelompok kedua, ya, yaitu yang meninggal, bukan kan? Atau kelompok yang ketiga, yaitu dia mengumpul istrinya, bukan? Maka harus ditahqiqul manat, dipahami faktanya dengan teliti. Adapun relawan COVID-19 yang aslinya bekerja dengan energi besar, lebih tepat digolongkan sebagai orang yang sakit yang masih dapat diharapkan sembuh.
Wa man kana minkum maridun aw ala safarin. Jadi masuk ayat ini, siapa saja di antara kalian itu yaitu sakit, ya, yakni maka dikatakan wa man kana maridun aw wa man kana minkum maridun, ya, siapa saja di antara kalian yang sakit, maka dia harus mengganti. Ya, maka wajib mengganti. Dia boleh rukhsah tidak puasa, tapi bukan bayar fidyah, tapi wajib mengganti pada hari yang lain. Maka wajib mengqadha, bukan dengan membayar fidyah. Kenapa? Karena yang dapat mengganti puasa dengan fidyah itu adalah 3 tadi, kategori orang tua atau orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, yaitu kesembuhannya, atau orang yang meninggal tadi masih punya hutang puasa. Maka pertanyaannya, apakah relawan COVID-19 itu akan dipilih dari orang-orang yang sudah tua? Ya, yang sudah tua atau yang berpenyakit parah, yang tidak diharapkan kesembuhannya? Kan tidak kan? Nah, maka dari situ maka ya, relawan COVID-19 yang beralasan dengan kerja energi besar, maka ketika dia tidak berpuasa, maka dia dikategorikan seperti orang sakit. Jadi dia ada rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib mengganti. Wajib mengganti relawan COVID-19 itu pada hari yang lain. Tidak boleh dia meninggalkan puasa lalu bayar fidyah, cukup. Nah, karena tidak maksudnya, kecuali kalau dia meninggal, jadi nanti Ramadan kemudian apa? Dia begitu selesai Ramadan meninggal, masuk Syawal. Akhirnya punya utang 1 bulan. Nah, 1 bulan ini dibayar fidyah. Bisa, yang bayar adalah ahli warisnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang masalah wacana, yaitu tentang masalah fidyah bagi relawan COVID-19. Apalagi yang tidak menjadi relawan. Lebih tidak boleh lagi. Wong jadi relawan saja dia tidak boleh. Yang tidak jadi relawan tidak boleh untuk tidak berpuasa lalu bayar fidyah. Nah, ya, bahkan yang dia sehat, ya, yang bukan yang sakit, ya haram kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan alasan karena sedang wabah pandemi COVID-19. Nah, itu tidak bisa, ya.